Cek. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pendidikan nasional. Ya, perkenalkan, saya adalah mahasiswa dari Universitas Mataram dalam program PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Saya Dewo Teguh Tresna Hadi dengan NIM E4 R12510033. Baik, kita mulai saja materinya. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, jadi pendidikan itu bukan hanya tentang mengajar di kelas ya, Bapak Ibu. Yang saya pelajari di modul ini, yang modul PPG, yang modul ketiga, pendidikan juga merupakan suatu proses hidup. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi pendidikan seharusnya dapat membantu mengembangkan potensi dan bakat dari siswa tersebut secara menyeluruh. Jadi tidak hanya ada di akademis saja, tapi juga di aspek-aspek kreativitas, karakter, dan sosial. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pembentukan karakter dalam pendidikan, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya penguasaan materi saja, tapi juga membentuk pribadi yang baik dan tangguh, seperti itu. Nah, jadi di sini juga dijelaskan tentang trisentra pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak hanya terjadi di sekolah saja, tapi juga ada di keluarga dan di masyarakat. Bahkan kalau di sekolah kan kita paling tidak hanya 8 jam saja di sana. Jadi sisanya itu ada di keluarga dan masyarakat. Jadi pembentukan nilai-nilai kepribadian anak itu tidak hanya di sekolah saja, tapi di keluarga dan masyarakat. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita juga harus sadar ya bahwa tempat siswa belajar tidak hanya di sekolah. Penting kita sebagai seorang guru untuk berkolaborasi dengan orang tua dan juga masyarakat terkait dengan tumbuh kembang anak kita. Seperti itu. Jadi kolaborasi yang baik itu akan memberikan dampak yang baik pula. Dan juga mengurangi perilaku-perilaku menyimpang yang sering kita lihat sekarang banyak viral itu ya. Kejadian-kejadian di luar sana yang di sana yang bertanggung jawab juga kita sebagai guru dan juga orang tua dan masyarakat, seperti itu. Nah, mengapa pendidikan karakter itu penting? Oke, saya akan memaparkan dari materi yang telah saya pelajari sebelumnya di modul, yaitu pendidikan karakter itu membentuk kepribadian positif dan menanggulangi perilaku negatif ya, seperti tadi yang saya sempat berikan contohnya itu Bapak Ibu ya. Kemudian membentuk etika dan moralitas, membangun hubungan yang sehat serta persiapan untuk tantangan hidup. Jadi ini kedepannya anak-anak dengan pendidikan karakter ini tidak hanya hard skill-nya saja, tapi soft skill-nya juga kita asah. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara juga selain tadi ya menanamkan nilai-nilai luhur dalam diri siswa, di sini ada gagasan pendekatan pendidikan yang demokratis. Jadi siswa memiliki peran aktif ya proses pembelajaran, dan guru bukan hanya sebagai pemberi informasi saja. Jadi tidak satu-satunya guru itu, bukan satu-satunya guru tersebut menjadi seorang yang memberikan informasi. Tapi di era sekarang ya jadi guru sebagai fasilitator. Jadi siswa yang lebih berkembang di sana. Kita hanya sebagai orang yang mengarahkan saja, mengeksplorasi dan mengembangkan diri mereka sendiri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini tugas guru ada 4 di sini ya. Tapi fungsi utamanya di sini adalah fasilitator ya, narasumber, pelatih, penggerak, mediator. Dan di sini utamanya itu adalah fasilitator yang sempat saya jelaskan tadi ya. Jadi fasilitator memfasilitasi siswa dalam belajar, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga ada di Ki Hajar Dewantara itu ada sistem AMONG. Jadi konsep ya ini yang diperkenalkan ini merupakan bagian filosofi dari tanaman siswa. Nah, di sini seperti apa sih sistem AMONG itu? Nah, poinnya itu sebenarnya adalah kesetaraan, gotong royong, ya, partisipasi orang tua,
Kemudian pendidikan yang relevan dan berbasis pengalaman ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada partisipasi orang tua, kemudian di dalamnya juga ada gotong royong, dan juga kita memandang murid itu dengan setara, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sistem Among ini yang digunakan dalam kegiatan pendidikan di sekolah, seperti itu. Nah, di Ki Hajar Dewantara juga ada ide bahwa setiap individu memiliki hak merdeka untuk belajar ya. Kita juga di kurikulum merdeka ini, jadi artinya siswa ini diharuskan untuk memiliki kemerdekaan untuk menentukan arah dan tujuan belajarnya sendiri ya. Jadi tiap siswa itu unik ya Bapak Ibu ya. Jadi dari modul yang saya dapatkan, dari siswa itu unik, dan juga di sini mereka punya istilahnya bawaannya sendiri ya. Jadi mari kita lihat di sini ya. Di sini ada punya kodratnya sendiri ya. Jadi siswa itu dari lahirnya itu sudah punya kodratnya sendiri ya. Ada satu quotes yang membuat saya itu tersadar. Ya, jadi padi tetap menjadi padi, jagung tetap jadi jagung. Artinya apa Bapak Ibu? Jadi padi tetap jadi padi ya, artinya ya kita nggak bisa ubah padi jadi jagung dong. Ya, tapi jagung ya tetap jadi jagung, nggak bisa jadi padi. Ya, kita sebagai pendidik ya harusnya melihat kalau ini padi, kalau seorang petani melihat kalau ini padi dikasih airnya berapa sih? Kalau jagung berapa? Jangan nanti kalau padi dikasih air yang sedikit, itu misalnya jagungnya dikasih air yang banyak. Nah, itu salah Bapak Ibu. Jadi ada porsi tersendiri yang diberikan pada siswa sesuai dengan kodratnya sendiri itu Bapak Ibu ya. Nah ini saya ambil salah satu topik ya Bapak Ibu ya dalam matematika, karena saya pengajar matematika. Jadi di sini konsep perbandingan ya. Ini untuk anak SMK ya kelas 10 jurusan perhotelan ya Bapak Ibu ya. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu ya. Ada 2 soal di sini. Ya. Tadi anak kelas 10 jurusan perhotelan. Kira-kira kalau saya kasih masalah matematika untuk bidang lain nyambung atau tidak itu Bapak Ibu. Nah, misalnya nomor 1 ya, ini diketahui 2 buah segitiga ABC dan segitiga DEF seperti itu ya. Segitiganya sekian senti ya. Bisa dilihat di sana. Oke, perbandingan panjang sisi sudah seperti itu. Ya, apakah segitiga itu sebangun? Jelaskan langkah-langkah perbandingannya itu. Kira-kira kalau dikasih soal nomor 1 untuk anak perhotelan cocok atau tidak? Seperti itu Bapak Ibu. Atau nomor 2 di sini kita lihat. Seorang housekeeper memerlukan 50 ml cairan pembersih. Anak perhotelan pasti tahu ya cairan pembersih itu apa ya, untuk pembersih lantai itu apa. Ya katanya 50 ml untuk 1 kamar. Kalau housekeepernya ini ya membersihkan 40 kamar, jadi cairan pembersihnya berapa? Nah, kira-kira mana yang lebih pas rasanya Bapak Ibu? Apakah soal nomor 1 atau nomor 2? Ayo kita sama-sama berpikir Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu memberikan jawaban terkait 2 soal ini ya. Yang mana kira-kira permasalahan matematika yang sesuai dengan anak jurusan SMK perhotelan, 1 atau 2? Nah, seperti itu. Nah, berikut rancangan modul ajar saya Bapak Ibu ya. Tadi hanya beberapa saja itu ya, hanya salah satu contoh saja. Jadi seperti itu bagaimana saya mendapatkan inspirasi bagaimana pengembangan matematika untuk jurusan perhotelan ya. Salah satunya ya jurusan perhotelan. Ini rancangan saya Bapak Ibu ya, rancangan modul ajar berbasis jurusan perhotelan. Di mana di sini anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar, yaitu materi tentang perbandingan matematika, tapi dilihat dari masalah-masalah yang ada di jurusan perhotelan. Ya, jurusan perhotelan itu kan ada 4 divisi ya Bapak Ibu, housekeeping, laundry, FB service, dan bar.
Nah, kira-kira di housekeeping tuh apa saja materi perbandingan yang dia bisa dapatkan di sana? Masalah apa aja yang ada di sana? Di laundry apa saja? Di F&B service apa aja? Di bar apa aja? Nah, di sana saya kemas dalam problem based learning ya Bapak Ibu ya. Jadi ada problem, ada masalah, kemudian diselesaikan bersama-sama dalam kelompok. Ya, dari sini ada studi kasus juga Bapak Ibu ya. Nah, mereka berkelompok di sini. Jadi nilai gotong royongnya ada di sini. Ya, sama teman sebaya gitu ya. Jadi di sini ada kesetaraan juga sebenarnya. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Ada hubungan sosial emosional juga muncul nanti di sana. Nah, nanti dalam asesmennya digunakan wawancara. Nah, di sini kenapa wawancara? Karena ini sesuai lagi dengan jurusan perhotelan, mereka akan menghadapi wawancara Bapak Ibu. Jadi di sana karena mereka menghadapi wawancara, jadi harus diajarkan wawancara sejak dini. Nah, seperti itu. Dan di sana juga ada 4 bagian ya, housekeeping, laundry, F&B service, dan bar. Nah, pastinya siswa akan ada yang lebih senang ke housekeeping atau ke laundry atau ke F&B dan atau ke bar gitu. Jadi ya permasalahan yang ada di bagian itu mereka bisa pilih ya, misalnya mau memecahkan masalah di bidang housekeeping gitu misalnya, berarti di housekeeping aja. Berarti karena kesenangannya dia, siswa itu senangnya di housekeeping, jadi lebih banyak di sana materinya. Jadi siswa menjawab sesuatu yang memang dia senangi seperti itu Bapak Ibu. Sehingga di sini berdampak pada motivasinya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Rancangan modul ajarnya nanti bisa diberikan feedback ya pada umpan balik yang akan saya berikan. Nah, demikian Bapak Ibu rancangan saya terkait dengan filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, serta bagaimana saya ke depannya untuk merancang pembelajaran yang dapat ya menuntun siswa sesuai dengan kodrati mereka Bapak Ibu ya. Jikalau ada kritik atau saran bisa nanti diberikan lewat umpan balik ya, link umpan balik yang akan saya berikan. Ya, sekian ya Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah menyimak.